Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ipot. Ini adalah momen spesial banget di mana kita akan mulai journey kita di edukasi, so stay tune. Nah, karena ini konten pertama, episode pertama, tentunya kita akan bahas materi-materi yang paling fundamental dengan narasumber yang nggak diragukan lagi. Nah, kali ini gue tentunya nggak akan sendiri. Gue sekarang udah bersama, wah ini salah satu panutan pasar modal masa kini banget lah gitu. Beliau adalah Marco Putra Kawet, Head of Jakarta IDX Representative Office. Hai Sobat Ipot, selamat Sekarang pagi ya? Selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi bro, Ya, apa kabar bro? sehat. Alhamdulillah, udah lama kita ketemu nih. Iya, lo terakhir masuk kantor kapan? Terakhir kayak udah sebulan lebih ya. Udah hampir 2 bulan ini. Dua Udah hampir bulan? 2 bulan di rumah gitu. Jadi, Beda nggak? Lo kan dia ini kerjaannya itu kan istilahnya ngamen edukasi, sharing ilmu dan segala macam. Bedanya apa kalau pas yang di secara prinsip tidak ada perbedaan. Kita hanya merubah mekanisme yang tadi offline jadi online. Dan kita lihat ternyata dengan metode online begini justru lebih banyak orang bisa ikut gitu, bisa orang lebih terlibat. Jadi aksesnya orang untuk belajar pasar modal itu tidak terbatas hanya dengan kegiatan offline. Dan ini tantangannya, ini challenging banget gitu. Dimana kegiatan yang biasanya sebulan itu misalnya 30 kegiatan, 35 kegiatan, ini jadi 2 kali lipat bro. gitu? Gila. Tapi ya kita semangat karena memang semangat kita untuk memasyarakatkan pasar modal. Biar orang Indonesia itu lebih pintar gitu, lebih paham dan lebih sejahtera. Asik. Pesertanya berapa ya kurang lebih? Peserta sampai saat ini ya, yang kalau saya data yang kita miliki itu sudah mencapai sekitar 21 ribuan orang yang ikut. 21.000? Iya. Itu selama WFH. Selama WFH 21.000? Luar biasa. Partisipan. 21.000 partisipan. Terus berarti padat banget jadwalnya? Banyak banget, padat banget. Ya, cuman ya kita tetap mencoba untuk menyesuaikan dengan jadwal. Kita ada tim juga sehingga kita bagi-bagi tugas gitu ya. Karena kegiatannya banyak bro, mulai dari bicara literasi jalan, inklusi jalan, aktivasi jalan. Kondisi begini banyak deh yang cari informasi pasti. Oke, ini menarik nih. Karena dia udah ngomong inklusi, aktivitas, bla 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 bla. Gue mau nanya nih, ini pasti Sobat Ipot pasti banyak yang penasaran juga sebenarnya. IDX, Marco, ini sebenarnya kerjaannya, aktivitas sehari-harinya ngapain sih dia di BEI? Tanggung jawabnya apa sih? Boleh share nggak bro? Boleh. Gue kan berada di namanya divisi pengembangan pasar. Pengembangan pasar itu secara spesifik kita ya memang memberikan edukasi nih. Kita biar orang tahu nih pasar modal itu apa sih. Kita berkaca dari masih sedikitnya investor Indonesia yang menjadi bagian dari kepemilikan atau menjadi investor di negara sendiri. Penduduk kita 268 juta orang, tapi belum sampai 1% penduduk kita yang menjadi investor. Itu menjadi tanda tanya besar. Data yang kita miliki terakhir sekitar minggu lalu, jumlah investor kita baru di angka sekitar 1.174.000 investor saham. 1 juta dari 260 juta. Dari 268 juta orang. Berarti kan belum sampai 1% penduduk kita. Nah, ini menjadi PR kita nih gitu. Bukan menjadi suatu kelemahan, tapi buat kita ini suatu peluang besar karena ya makan kuenya berdikit nih. Mohon maaf nih, makan kue ngomongnya. Oke. Nggak apa-apa. Itu. Nah, jadi apalagi bursa sebagai regulator pasar modal, kita yang memang memiliki tanggung jawab besar untuk memasyarakatkan ini. Jadi ya itulah yang kami lakukan di bursa. Jadi yang lo bikin apalah kegiatan, workshop, edukasi, event-event gitu ya, itu bisa ngelakuin juga ya? Betul. Oke. Nah, tapi sebelum terlalu lebih jauh lagi gitu ya, kan bursa kan banyak gitu kerjaannya pasti kan, ya sebagai apa tadi lo bilang regulator, pelaku pasar, tempat pasarnya, pasar modalnya bursa. Gue penasaran sih, lo waktu itu masuk bursa, ya sebelum di bursa tuh lo backgroundnya apa sih sebenarnya? Gue memiliki background yang sama sekali gak ada kaitannya sama ekonomi. Apaan tuh? Background gue pariwisata. Masuk ke Bursa Efek. Ceritanya gimana ya? Ceritanya gini, justru ya memang tidak lepas dari bagaimana dulu gue kerja di bidang perhotelan. Gue kerja di hotel dan salah satu klien gue tuh adalah Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Jadi pada saat itu sekitar tahun 2008 sampai 2010 itu momen di mana Bursa Efek Indonesia tuh sudah mulai melebarkan sayap ke daerah-daerah.
Oke. Jadi bikin roadshow, kegiatan-kegiatan memperkenalkan pasar modal. Yang lo lakuin sekarang? Ya, exactly. Nah, jadi begitu mereka di sana, dan gue adalah orang dari hotel yang menghandle itu. Oke. Jadi bertemulah dengan beberapa pihak di bursa, dan akhirnya selama bertahun-tahun secara konsekutif, kegiatan itu dilaksanakan di tempat gue bekerja. Jadi sedikit-sedikit udah tahu nih, tapi gue belum ngerti ini pasar modal apa sih gitu. Gue tahu dulu nama BEJ segala macam gue tahu. Tapi gue nggak ngerti banget bagaimana mekanismenya. Jadi sekitar lewat aja, as a bisnis aja gitu. Setelah itu ada kesempatan di mana kebetulan waktu itu gue di Batam. Jadi di sana mau dibuka lah kantor perwakilan yang dulu namanya PIPM. Kalau sekarang kan bursa di daerah namanya kan kantor perwakilan. Dulu namanya PIPM, Pusat Informasi Pasar Modal. Pusat Informasi Pasar Modal. Nah, pada saat mau dibuka di sana, mulailah di sana merekrut lah, mencari orang dan sebagainya. Nah, di situ awal ceritanya di situ, Bro. Di mana gue akhirnya informasi dari orang Bursa Efek itu yang pada saat itu dari divisi Sekper dan sebagainya itu bilang kami mencari orang daerah nih, artinya penduduk setempat yang tahu daerah, bagaimana untuk menjalankan hubungan networking dan sebagainya, untuk menjalankan menjadi leader lah di perwakilannya bursa yang ada di daerah. Masuklah gue di situ dan sampai sekarang. Terus, berarti kan lo pariwisata, lo S1-nya apa dulu? Gue dulu sales account manager. Sales account manager di sana. S1-nya? Oh, gue bidang ini, gue diploma 4. Gue diploma 4 bidang pariwisata perhotelan. Benar-benar, jadi sebenarnya yang cocok itu emang udah pariwisata udah jalur di situ, tiba-tiba langsung investasi. Langsung berubah. Gue langsung berubah haluan yang which is ini benar-benar industri yang gue sama sekali nggak ngerti bahannya apa. Tetapi satu gue cuma di-challenging satu hal sama yang ngerekrut gue. Sejauh mana dan selama apa Anda bisa mempelajari pasar modal? Gue bilang ya as soon as possible. Besok langsung kerja. Anjir. Gue kebayang sih lo pariwisata, tiba-tiba lo harus mempelajari apa itu saham, gimana mekanismenya. Itu butuh berapa lama kira-kira? Proses gue untuk beradaptasi, jujur gue membutuhkan waktu kurang lebih sampai gue merasa pede, itu sekitar 6 bulan. 6 bulan itu artinya di mana gue memang menjalankan suatu kelas edukasi itu di mana gue udah tahu gue harus ngomong apa, dan artinya kalau muncul pertanyaan A, gue tahu jawabnya apa, muncul pertanyaan Z, gue tahu jawabnya apa. Waktu awal-awal gue struggling karena merasa ini exactly ilmu baru yang gue memang harus benar-benar cepat beradaptasi kan. Tapi ya dengan gue baca buku, referensi-referensi buku yang ada, ya itu mempercepat sih. Tapi emang ternyata yang buat gue yang pengalaman paling bikin gue cepat belajar itu adalah kegiatan-kegiatan edukasi yang dijalankan. Karena ibaratnya gue belajar dari pertanyaan yang muncul. Oh iya. Jadi sometimes pertanyaan begini ya mau tidak mau kan kita harus mempersiapkan diri gitu. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan yang nggak gue siapin, muncul. Waduh, gue bingung jawabnya apa kan begitu. Tapi ya sometimes kayak muncul fluent gitu aja. Dia muncul jawaban itu dan itu ternyata benar gitu. Ada bangsat gue nih. Ternyata angin dari mana tapi gue nggak bisa jawab gitu ya. Tapi itu terjadi bro, itu terjadi banget. Oke, berarti lo udah jadi investor juga dong? Iya. Sebelum masuk bursa apa sesudah? Sebelumnya gue investor reksadana. Oh udah. Reksadana. Oh menarik nih, investor reksadana. Investor reksadana. Oke, berarti dulu lo walaupun di pariwisata lo udah tahu ya reksadana. Iya, tapi lebih karena ikut-ikutan. Karena teman gue juga kebetulan mereka memiliki salah satu perusahaan aset manajemen di Batam, teman dekat gitu ya, dan dia bilang, lo invest dong apa something kayak gitu kan. Dan buat apa gini, udah lo reksadana aja gitu. Tapi tidak dengar sama sekali tentang saham, dan nggak tahu ternyata ini ada kaitan sama Bursa Efek Indonesia gitu. Nah terus akhirnya apa yang menyebabkan lo, kayaknya gue harus invest nih di reksadana gitu. Waktu itu apa? Lebih karena saat itu gue ya kata dari gaji, terima bonus dan sebagainya, gue bingung nih duit mau gue apain gitu kan. Sementara kalau gue taruh di bank, ya udah pasti kan akan ada tergerus terus, dipotong pajak dan sebagainya gitu, bunga dan sebagainya. Jadi itu yang harus gue pikirkan, ini duitnya mau gue putar kemana gitu. Karena saat itu jujur gue buta yang namanya investasi-investasi yang bersifat non-real ya gitu. Misalnya investasi keuangan gitu yang gue tahu sejauh itu cuma reksadana doang sama tabungan gitu. Gue masih kurang informasi. Gue mau masuk ke investasi tanah, emas, gue merasa gue belum siap ke situ. Oke. Jadi salah satu yang gue ambil adalah reksadana. Gitu. Reksadana. Berarti lo pasti udah ngalamin naik turun nih. Gitu. Gimana? Tapi nggak begitu gue pikirin sih karena prinsip kan untuk jangka panjang ya. Jadi gue cuman taruh ya udah. Sometimes gue sedikit-sedikit gue lihat gitu. Oh untung, oh lagi turun, oh lagi bagus gitu. Tapi gue nggak pernah berpikir untuk, aduh artinya mikirin terus yang tiap hari gue liatin naik turun enggak sih. Karena buat gue itu risk gue nggak sampai di situ.
Gue lebih merasa karena dari teman gue bilang ini juga jangka panjang, ya udah prinsip gue jangka panjang. Oke, gue lepasin aja gitu. Oke, menarik nih. Marco dulunya kerja di pariwisata, tahu-tahu jadi investor reksadana, tahu-tahu sekarang kerja di Bursa Efek, tugasnya mengedukasi. Berarti kan itu semua nyambung semua tuh titik-titiknya. Nah, yang gue pengen tahu nih bro, pertanyaan kunci dari mungkin sebagian besar investor pemula. Kenapa kita harus invest? Oke. Menurut lo Langsung jawab nih. Langsung loh. Sekarang gue bisa jawab begini. Sekarang. Dulu nggak bisa. Kuncinya kalau kita invest itu kan sebenarnya mengalahkan beberapa situasi. Yang paling penting itu adalah 3 hal sih selama gua ngomong. Kalau kita investasi itu kuncinya mengalahkan inflasi. Kenapa inflasi? Kita melihat 10 tahun terakhir, gue sedikit korek-korek masalah data ya. Gitu ya. 10 tahun terakhir itu terhitung sejak zaman krisisnya 2008. Subprime mortgage itu membuat kita secara global mengalami penurunan dalam. Sejak tahun itu sampai sekarang, kalau kita hitung inflasi itu rata-rata 4,45%. 4,45%. Setelah 10 tahun terakhir ya, 2009 tuh 2019. Berarti inflasi kan harga naik ya? Harga naik dari 2009 ke 2019 itu sebesar kurang lebih 4,5%. 4,5%. Oke. Nah, itu artinya kita harus mencari instrumen investasi yang tentunya bisa mengalahkan angka itu. Mengalahkan angka inflasi tadi. Maksudnya kenapa harus dikalahin, bro? Oh iya, karena kalau kita nggak bisa mengalahkan inflasi, kita tergerus dana kita. Daya beli berkurang dan sebagainya. Tetapi dengan investasi, tentunya orang bisa memiliki nilai surplus yang lebih. Sekarang kalau kita cuma ngandalin tabungan, sorry to say, udah dipotong dipotong bunga segala macam, dipotong pajak dan sebagainya, itu bukan menambah dana kita, justru itu akan mengurangi nilai kita yang ada di bank. Tabungan kita selama kita simpan itu justru tergerus terus. Tapi kan ada bunganya tabungan. Kecil bro, dibandingkan dengan potongan bulannya, administrasi dan sebagainya berapa? Berapa sih biasanya tuh tabungan tuh? Rata-rata sih gua tahu tuh sekitar 10.000 sampai 15.000. Potongan? Salah satu bank, itu baru potongan admin doang loh. Oke. Bunganya berapa sih? Ya kan gitu kan, gue juga selama ini ngeliat, dana gue nggak gede-gede amat gitu kan. Tapi kok duit gue segini, bunga cuma sekian ya. Gue merasa itu yang nggak sinkron dan itu nggak bisa ngimbangin potongan yang ada. Sehingga kita berpikir, ini mau tidak mau orang harus investasi. Supaya apa? Karena nilai investasi yang diberikan, baik itu beberapa instrumen ya, nanti kita bisa ngomong lebih lanjut. Tapi instrumen investasi yang ada di Indonesia yang resmi, itu memberikan nilai dampak terhadap inflasi itu cukup bagus. Setidaknya bisa 2 digit, maksudnya 2%. Bisa lebih tinggi 2% dari nilai inflasi itu. Misalnya salah satu instrumen, kalau inflasinya rata-rata 4,45 atau 4,5, dia bisa berikan dampak return sekitar 6% lebih. Oke, sedangkan kalau tabungan tadi bunganya? Ya, bunganya rata-rata 2-3%, bro. 2-3%. 2-3%. Makanya kalah ya? Makanya kalah. Jadi kayak kalau boleh gue analogiin, misalnya lo beli barang gitu ya, selama tahun pertama 1 juta gitu. Tahun kedua ya lo nggak bisa beli 1 juta lagi ya, karena kepotong inflasi gitu ya. Betul, udah kepotong. Tabungannya juga nggak cukup gitu ya. Cukup lagi gitu kan. Itu baru setahun ya? Iya, makanya kalau 10.000 aja kali 12 bulan udah 120.000 berkurang. Oke. Bunganya berapa setahun? Emang dapat 120.000 gue nggak yakin. Kecuali memang tabungannya mohon maaf nih gede, tinggi gitu ya, lain hal. Tapi itu kecil lah. Kita bayanginnya 2-3% per tahun gitu untuk bunga yang didapatkan dari tabungan. Oke. Ya kan potongan inflasi udah berapa persen. Jadi itu satu buat gue yang memang harus kenapa orang investasi. Kedua, dengan investasi itu membuat kita memiliki aset. Dan aset ini kan menyangkut pada instrumen investasi yang akan dipilih oleh masyarakat. Baik investasi real ataupun investasi misalnya financial instrument gitu. Kayak misalnya saham atau reksadana tadi kita ngomong atau obligasi dan sebagainya. Itu membuat kita memiliki aset yang nilainya bisa bertambah karena tingkat return yang mereka berikan dalam 10 tahun terakhir juga memiliki angka yang bagus. Misalnya kayak saham dalam 10 tahun terakhir kita melihat bagaimana memiliki tingkat return sekitar 17% ketimbang inflasi. 17% setahun tuh ya? Dalam 10 tahun, 10 tahun terakhir. Ya, sorry ya. Rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Tadi gitu. Inflasi 4,5%, ini kurang lebih 17%. 17%. Ya. Obligasi memberikan nilai sekitar 7-8%. Oke. Ya kan? Lalu juga ada deposito dan juga ada emas. Nah, jadi kenapa kita berikan seperti itu? Karena memang orang harus melihat dari instrumen yang ada itu bisa dipilih oleh masyarakat. Kedua, itu menambah nilai aset mereka, tetapi yang paling penting bisa mengalahkan inflasi tadi. Yang paling penting buat kita sekarang adalah ini terjadi saat ini, bro.
Oke. Di mana kondisi seperti ini adalah salah satu kondisi yang sebenarnya kalau orang mempersiapkan investasinya, mereka lebih dalam tanda kutip tidak begitu stres, tidak begitu panik dengan kondisi begini karena apa? Mereka masih memiliki pegangan. Mereka masih memiliki dana yang mereka investasikan yang itu bisa dikonversikan sementara menjadi apa? Dana darurat dan sebagainya. Nah, ini yang penting. Jadi 3 tuh, mengalahkan inflasi, kedua nambahin aset mereka, yang ketiga mengalahkan situasi yang tidak penting, yang tidak apa ya, tidak jelas seperti sekarang. Jadi uncertain condition seperti ini itu kan yang harus kita kalahkan. Nah, itu tujuan kenapa kita harus investasi sih buat gue. Oke, menarik. Kalau menurut pengalaman lo nih, biasa audiens lo yang belajar pengen belajar investasi gitu ya. Kalau di lo kan berarti lebih ke investasi saham ya. Saham. Itu biasanya mereka tuh punya aset atau punya instrumen investasi apa aja sih sebelum saham tuh? Nah, ini menarik ya. Jadi kan kalau kita memang melihat beberapa segmen. Jadi ada kelas yang khusus segmennya anak muda, millennials. Ada segmen yang memang udah usianya 30 tahun ke atas, bro. Oke. Nah, yang menarik kalau anak muda, oke lah ya. Anak muda bisa dikatakan mereka benar-benar exactly the beginners gitu. Mereka baru mau mulai investasi tuh ya taunya apa saham. Karena misalnya di kampusnya mereka belajar itu dan sebagainya. Mereka belum mengenal instrumen lain yang buat mereka itu bukan mereka banget. Jadi kalau kita lihat kenapa salah satunya investor anak muda sekarang lebih mendominasi di Indonesia atau mungkin dalam year to date dari 2020 Januari sampai sekarang jumlah pertumbuhan investor anak muda itu juga melejit banget. Itu karena memang mereka memiliki atau menemukan instrumen investasi yang cocok buat mereka. Artinya gue banget nih gitu kan. Makanya mereka gampang banget mereka untuk masuk saham. Apalagi dengan nilai nominal sekarang untuk buka rekening efek aja di saham murah banget, Rp100.000 udah bisa buka. Tapi kalau kita lihat investor-investor atau peserta yang memiliki kategori usia 30 tahun ke atas, waduh, itu beda-beda. Punya instrumennya apa? Tanah berhektar-hektar di kampungnya. Punya asetnya sapi atau begitu. Bener. Jadi mereka benar-benar lebih investasi real. Mulai dari properti, tanah, emas, begitu. Jadi bedanya seperti itu, anak muda sama yang lebih usianya lebih 30 tahun ke atas. Itulah yang dasar investasi yang mereka miliki sebelum mengenal saham. Oke, terus investasi yang paling aneh yang lu temuin apa sih? Dari audiens itu? Kan tadi tanah, properti, umum lah ya, banyak ya. Emas gitu kan? Ini justru gue mau bilangnya investasi yang buat gue, ini sebenarnya ini orang salah kaprah gitu. Oke, apa tuh? Ya misalnya investasi bodong. Investasi bodong. Jujur, itu banyak yang terjadi. Jadi saya berapa kali nanya kan gitu, Pak, Bu, investasinya apa? Oh, saya ini beli yang itu tuh yang lagi rame di media sosial. Yang sekarang lagi rame di mana mereka investasinya dengan dana yang kecil bisa untung yang besar. Saya bingung kan, ini nih investasi kok begini ya? Jadi di situ saya melihat bahwa tingkat pemahaman masyarakat kita itu masih kurang. Bagaimana kita itu kan salah satunya kenapa investor di Indonesia itu masih sedikit adalah salah satunya karena memang nilai literasi kita yang masih tertinggal dengan instrumen-instrumen lain. Kita memiliki data 2013, 2016, 2019 di mana 3 tahun ini setiap kali disurvei tingkat literasi kita adalah tingkat literasi paling kecil dibanding dengan instrumen lain seperti deposito, dana pensiun, insurance dan sebagainya. Tapi buat kita ya kembali apa sih yang menyebabkan jebloknya angka seperti ini? Lebih karena memang bagaimana kita memasyarakatkan itu. Nah, dari situlah muncul atau mungkin komitmen bursa untuk memasyarakatkan Indonesia dengan cara apa? Kita membuka kantor-kantor perwakilan sampai sekarang udah 30 kantor perwakilan se-Indonesia. 30 kantor perwakilan se-Indonesia. Dan itu salah satu komitmen kita untuk memperkenalkan industri ini sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Oke. Dan kita melihat bahwa sekarang dalam pertumbuhan investor kita, khususnya dalam 5-6 tahun terakhir, itu yang dari masih kecil sekarang udah gede banget. Nah, tapi ya gedenya memang masih di bawah 1%. Tapi kita melihat pelonjakan setiap tahunnya itu terjadi. Gitu. Oke, gue tadi tertarik sama definisi investasi salah kaprah tuh. Kan tadi lo bilang contohnya yang modal kecil, untungnya gede. Bukannya saham juga sama ya? Saham modal kecil juga, untungnya bisa gede juga. Yang membedakan adalah begini, bro. Saham ini adalah satu instrumen investasi yang bisa di-organize. Ini yang paling membedakan dengan instrumen lain. Saham ini adalah kita membeli satu perusahaan. Perusahaan ini memang perusahaan yang hari-harinya kita lihat sebenarnya. Atau setidaknya barang-barangnya kita gunakan.
Nah, yang paling penting adalah buat gua ketika kita beli saham ini memang ini suatu instrumen yang memiliki nilai hukum yang jelas. Dan setiap orang itu mereka bisa mengatur sejauh mana mereka menerima resiko itu. Karena dari awal kan kita sudah bikin beberapa yang namanya kemudahan bagi investor. Mulai dari bagaimana cara memilih sahamnya, bagaimana untuk mereka menentukan instrumen apa yang paling terbaik buat dia, semuanya sudah ada di awal. Gitu. Dan itu sudah kita berikan terus di edukasi. Nah, kembali ke orangnya, mereka mau milih instrumen yang mana. Itu yang paling membedakan. Jadi, kenapa saya bilang saham ini memang memberikan input awalnya kecil, tapi keuntungannya bisa besar ya. Kenapa? Itu memberikan return yang bagus. Saham ini memang dari tadi kan kita lihat terhadap inflasi mereka adalah instrumen yang paling memberikan dampak paling tinggi terhadap inflasi yang ada. Oke. Nah itu jadi kenapa orang juga tertarik di situ. Pertama itu memberikan return yang tinggi. Kedua memiliki daya untuk meminimalisasi risiko yang bagus juga. Oke. Nah itu yang membuat orang akhirnya merasa oke, gue bisa nih masuk dengan gaya seperti ini. Itu. Oke. Itu nanti gue simpan dulu. Tapi gue mau balik lagi ke tadi kan lu pengalamannya itu bentuk-bentuk investasi macam-macam tuh. Ada yang tanah lah, emas lah. Intinya investasi yang berbentuk aset lah. Ya. Nah, ini bagi sobat ipot yang lagi dengerin nih, mungkin sebagian besar dari mereka juga masih bingung. Gue pengen investasi gitu, gue pengen ngalahin inflasi. Tapi instrumen apa yang cocok buat gue? Either saham atau yang tadi itu macam-macam, atau yang ya udah yang rumah aja atau emas aja yang lebih yang lebih real gitu kan, lebih familiar di mereka gitu. Lalu boleh share enaknya gimana sih cara nentuinnya? Yang paling mudah adalah mereka harus memang kembali ke diri mereka sendiri. Karena kalau investor itu hanya sekedar ngikutin. Nah, ini kelemahan, Bro. Indonesia itu banyak investor yang followers. Oke. Mereka lihat temannya yang jadi beli saham, mereka ikutan beli saham. Mereka lihat temannya beli yang paket A, paket B, ikut-ikutan semua. Tetapi tidak didasari oleh memang body checking mereka sendiri. Sering mau terjadi begitu. Jadi ketika nanti terjadi sesuatu hal yang, maaf kata, tidak sesuai dengan harapan mereka dengan gampangnya membeli orang lain. Oh, gue ngikut ini nih. Lalu saudara, di investasi kita ini kan adalah mengajarkan bagaimana orang itu sebelum memilih pick one kind of instrument, mereka benar-benar harus menyesuaikan instrumen itu sesuai nggak dengan investasi mereka, sesuai nggak dengan gaya mereka, sesuai nggak dengan profil risiko mereka. Oke. Mereka bisa masuk di A, mereka bisa masuk di B, C gitu. Bahkan sampai saham pun mereka boleh masuk. Seluruhnya pun kalau mereka memiliki daya kemampuan buat beli semua instrumen silakan. Bukan hanya sektor keuangan, real itu pun boleh. Mereka mau beli properti boleh. Itu namanya diversifikasi. Itu yang kita ajarin agar mereka juga tidak menempatkan satu instrumen tertentu menjadi tumpuan mereka doang. Tetapi dengan mereka memiliki beberapa, itu membuat mereka lebih fleksibel. Karena apa? Bisa menyesuaikan dengan situasi. Sekarang mungkin saham lagi kurang bagus mungkin. Tetapi mereka masih punya instrumen lain yang masih berperforma bagus. Jadi itu fungsi mereka untuk tetap memiliki kemampuan untuk lihat nih, mana yang sesuai dengan keadaan saya, sesuai dengan keadaan dunia juga gitu. Jadi pilihannya banyak prinsipnya. Jadi mereka boleh memilih, tetapi harus didasari dengan profil risiko masing-masing. Gue mau balik lagi ke yang dari sisi legal tadi. Ini kan kita tadi ngomong legal itu kan lebih ke hukum positif lah dalam artian ya yang berlaku gitu. Oh, ini terdaftar nih di OJK sebagai otoritas. Gimana ketika kita membahas sesuatu yang ada kaitannya sama hukum agama, Bro? Contoh, kan kita ya Indonesia gitu ya, banyak mayoritas muslim gitu. Oke. Haram dikit, habis. Gitu. Habis, tebas. Sedangkan kita ngomong pasar modal, di mana macam-macam tuh, ada saham, ada reksadana, tadi obligasi. Kan masih banyak persepsi yang bilang, wah saham itu haram gitu, saham itu judi, gitu. Mengandung riba. Oke. Lu ada jawabannya nggak? Ada dong. Jadi tahun 2011, tepatnya bulan Februari, itu DSN MUI dan OJK mengeluarkan sebuah fatwa nomor 80. Gua nggak ngomong itu panjang lebar ya, artinya kalau bicara landasan fikih silakan tanya ke yang berwenang, yaitu MUI gitu. Gue dari sisi regulasi kita tahu bahwa tahun itu dikeluarkanlah sebuah fatwa yang mendasari transaksi pasar modal di pasar reguler Bursa Efek Indonesia. Prinsipnya adalah ada yang namanya pasar modal syariah yang itu bisa dilaksanakan, yang bisa dilakukan oleh para investor untuk membeli perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori daftar efek syariah. Nah, jadi ini nih yang suka orang salah kaprah kan, oh saham ini judi segala macam. Judi dari mana? Satu sisi kalau kita lihat ya, beli saham ini kan kita beli, kalau ngomong syariah nih, namanya qobud hukmi.
Qobot hukmi itu adalah surat kepemilikan berharga. Qobot hakiki itu adalah aset. Nah, kalau kita bicara beli qobot hukmi, ini artinya orang itu membeli surat kepemilikan yang resmi. Yang ada legalnya, yang ada hukumnya segala macam. Jadi, apa landasnya yang mau dibilang itu judi? Apa landasnya itu mau dibilang itu sesuatu yang mohon maaf tidak halal gitu. Nah, jadi kepemilikan ini kan surat berharga. Jadi, seseorang itu kalau beli saham, itu adalah sesuatu yang resmi. Nggak perlu ditakutkan. Bahkan sekarang orang ada yang meritnya pakai mahar saham. Merit pakai mahar saham. Mahar saham. Jadi mas kawin itu berupa saham gitu. Kok bisa? Ya itu kan surat berharga, makanya diperbolehkan. Gitu. Itu salah satunya. Kan menarik kan? Gitu. Jadi gimana? Kan biasa lu kayak mau merit lah. Ya buat ide. Ya. Jadi misalnya kan biasa seperangkat alat sholat kan, sama emas apa 25 gram. Lah kalau ini seperangkat alat sholat sama... Iya, saya dibilangnya seperangkat saham A, saham B, saham C, senilai berapa lembar, seperti itu. Boleh begitu. Jadi banyak sekarang anak muda menggandrungi gaya-gaya seperti ini. Ada yang misalnya, ku kawinkan engkau dengan saham, ku kawinkan engkau dengan reksadana, gitu, ETF dan sebagainya. Jadi itu salah satu instrumen yang sekarang bahkan bisa sudah melebar area ke arah digunakan untuk hal seperti itu. Prinsipnya ada landasan hukumnya. Gitu. Jadi kita kembali ke bicara pasar modal syariah. Orang kalau beli saham, beli perusahaan di Bursa Efek Indonesia, ya kalau mereka benar-benar menganut prinsip syariah, ya silakan pilih dari konstituen saham-saham yang masuk dalam kategori daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini kan setiap tahun itu kan 2 kali divaluasi. DSN MUI dan OJK setiap tahun tuh memvaluasi lagi, bener nggak nih perusahaan masih sesuai core-nya atau tidak. Karena ada beberapa parameter, bro. Parameter, boleh ngomong ya? Boleh. Pertama, ini perusahaan ya, Pak. Dilihat dari core-nya dulu nih. Ini saringan pertama nih, core-nya nih. Dia produksinya apa sih? Lu produksinya bertentangan dengan syariah nggak? Contoh nih, produksi rokok gitu. Ya udah gugur. Produksi alkohol, ya udah gugur. Rokok kenapa? Buat gue ya, yang gue tahu adalah rokok itu kan sifatnya makruh. Itu kan artinya dalam ilmu Islam kan apa ya? Bukan dikatakan haram kan ya, tapi dikatakan makruh gitu. Artinya kalau bisa jangan kan gitu. Berarti itu udah termasuk kategori bukan saham syariah gitu ya dari MUI ya. Dari MUI itu jadi 3 parameter pertama itu adalah dari sisi produksi mereka apa dulu nih. Kalau itu menyinggung hal syariah itu udah otomatis gugur deh. Ini udah lewat nih yang pertama. Yang kedua dari sisi rasio utang berbasis bunganya. Jadi kan kalau perusahaan mereka minjem ke bank atau kemana kan ada bunganya. Tidak boleh lebih dari 45% aset. Wah, kencang tuh. Sekarang kita bayangin bro, satu perusahaan punya utang. Utangnya tuh hampir setengah asetnya. Ya nggak sehat. Artinya perusahaannya mungkin dia akan lebih fokus bayar utang ketimbang untuk memberikan profit kepada atau benefit kepada si investor atau perusahaan. Kedua tuh, udah gugur lagi tuh. Yang ketiga, rasio keuntungan non halal gitu ya. Nah, jadi 3 hal inilah yang diukur dari DSN MUI dan OJK. Apakah perusahaan ini masuk kategori syariah atau tidak? Muncul sebagai daftar efek syariah atau tidak? Setahun itu setiap bulan Mei dan bulan November divaluasi. Jadi di bulan Juni dan bulan Desember muncullah daftar-daftar efek syariah yang baru. Nah, jadi kalau investor gaya sebagai investor syariah, ya silakan pilih dari saham-saham itu. Cara mudahnya apa? Ya kembali investor sekarang di servis dengan baik kok oleh kita gitu kan, dengan cara mereka bisa memilih misalnya akun syariah. Akun syariah itu artinya syariah online trading system. Jadi suatu sistem platform yang diberikan kepada investor yang khusus ingin dengan metode syariah. Sehingga di dalam platform itu si investor itu ya hanya bisa membeli saham-saham yang sudah sesuai dengan valuasinya daftar efek syariah. Yang tadi 3 itu ya. Dan saat ini jumlahnya sudah 64%. 64% dari total seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Saham jadi itu ada saat ini berjumlah sekitar 692. Itu 60%-nya? 64%-nya adalah saham syariah. Oh gitu. Jadi bisa dibilang kan itu bagaimana prospek suatu saham syariah yang ada di bursa. Oh berarti udah, menurut gue sudah kuat juga ya. Ya. Tadi kan udah, yang jelas sudah ada labelnya MUI. Halalnya gitu ya. Halal, cap. Terus di bursa juga emang kebanyakan yang saham-saham gitu ya? 64% sudah masuk kategori daftar efek syariah. Gitu. Dan daftar efek syariah ini memiliki jumlah pertumbuhan investornya banyak juga. Mulai dari sisi kapitalisasi pasarnya juga 52% dari total kapitalisasinya IHSG gitu. Jadi secara fundamental saham-saham syariah ini memang memiliki nilai nilai yang kuat gitu loh. Jadi cuman menarik gini bro, saham-saham syariah ini
herannya kok lebih didominasi, lebih dinikmati oleh orang-orang asing. Jadi kepemilikan sahamnya itu lebih didominasi oleh orang-orang asing. Oh itu kenapa tuh bisa begitu? Buat orang asing mereka lebih melihat bahwa sisi fundamental suatu perusahaan syariah lebih sehat. Jadi kalau perusahaan itu lebih sehat, kenapa? Misalnya dia akan lebih bisa memberikan profit karena utangnya kecil. Jadi orang asing tidak melihat dari sisi, oh ini saham-saham Islam gitu, nggak lihat dari situ. Mereka lebih lihat bagaimana suatu perusahaan ini bisa memberikan dampak positif bagi mereka. Loh, tapi dengan logika yang sama, harusnya investor lokal juga mikir yang sama dong? Harusnya. Tetapi karena kembali, porsi kita kan masih lebih kecil daripada orang asing. Sekarang posisinya 51% orang asing, sisanya 49% orang domestik gitu ya. Tetapi kembali, orang-orang Indonesia ini memang kalau kita lihat dari sisi aktivitas trading, aktivitas transaksi, memang mereka lebih gayanya untuk transaksi harian. Beda sama investor asing yang lebih sukanya long term investment. Nah ini perbedaan yang mencolok bro. Ya, itu yang menurut kita, kok begini ya gitu. Harusnya kita berbicara jangka panjang juga. Tapi ya orang asing sekarang memang memiliki kendali di saham-saham yang khususnya memiliki kapitalisasi besar, termasuk saham-saham seperti saham syariah tadi. Investor domestik juga ya memiliki porsi di sini, tapi tidak sebanyak orang asing. Dan mereka lebih suka untuk sifatnya trading harian gitu. Oh, padahal kalau investasi harusnya jangka panjang gitu ya? Kita berbicara investasi jangka panjang dong, long term investment. Definisi jangka panjang itu seberapa panjang sih biasanya? Berbeda dalam arti banyak orang memiliki persepsi lain. Tapi rata-rata tuh untuk jangka panjang itu biasanya 3 tahun ke atas. Tapi ada juga menganggap 3 tahun itu jangka menengah. Gitu. Kalau dibilang benar-benar pure jangka panjang 5 tahun ke atas. Misalnya sampai 10 tahun kali, atau 15 tahun bisa aja. Nah, pasar kita itu memiliki kredibilitas yang long term investment. Kenapa saya bilang long term? Karena tingkat imbal hasil return yang terbesar di Indonesia itu adalah dalam konteks 10 tahun, bro. Kita selama ini memiliki tingkat return yang paling tinggi di dunia, nomor 2. Pertama Nasdaq, pertama Nasdaq, kedua Indonesia. Nasdaq itu? Nasdaq Amerika, ya. Nasdaq pertama, kita nomor 2. Tetapi karena kondisi pandemik sekarang, kita turun ke posisi nomor 8. Ya, jadi ini cukup sayang nih. Wah, gara-gara kondisi begini, indeks kita turun jauh 10 tahun. Tetapi kalau kita lihat sebelum kondisi pandemik, itu bagaimana posisi kita tuh benar-benar memberikan dampak return yang besar, lebih dari 200% dalam 10 tahun terakhir sahamnya. Nah, itulah yang membuat kenapa orang asing lebih suka invest jangka panjang di Indonesia. Karena imbal hasil jangka panjangnya memberi nilai yang tinggi seperti itu. Jadi kalau gue boleh ibaratin ya, ibarat rumah, kita punya rumah, terus tahu ada tamu gitu, nggak tahu dari mana masuk. Ini kenapa ini masuk? Kita nggak tahu ada apaan nih. Padahal sebenarnya ya tanpa kita sadari, ya kita sendiri yang membuat rumah itu jadi bagus. Kita sendiri yang buat rumah itu jadi benar bagus. Kan? Gitu. Kenapa dengan kita buat rumah, misalnya ya kita bersihin terus, kita jagain agar tetap asri dan sebagainya, kita taruh tanaman biar lebih nampak bagus. Sometimes kita tidak melihat diri kita seperti apa, tapi orang lain yang menilai. Nah ini yang menjadi alasan kenapa orang asing itu melihat potensi perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan-perusahaan bagus ya, bagus dalam arti yang memang memiliki fundamental yang baik, kinerja yang bagus gitu. Jadi jangan heran kalau kepemilikan saham kita itu termasuk yang berada di bawah kepemilikan orang asing, karena memang orang asing justru melihat potensi di negara kita. Mereka melihat potensi perusahaan-perusahaan kita tuh yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Digunakan sama masyarakat kita sebanyak 268 juta orang, memiliki kinerja yang bagus, memiliki brand yang sudah besar dan sebagainya. Itu yang dilihat oleh orang asing. Nah kita sebagai penonton doang, ini kenapa orang datang mulu ya? Gitu. Kenapa harusnya kita menjadi bagian juga dari perusahaan itu? Itulah yang harus kita kejar. Gue jadi inget nih, bro. Kan tadi gue ngomong rumah ya. Rumah itu kan ya tadi lo banyak singgung saham gitu sebagai salah satu investasi. Padahal kan banyak juga kayak obligasi gitu kan, tadi lo bilang rumah, tanah. Nah, ini kan Sobat Ipot kemungkinan besar akan banyak yang seumuran kayak kita nih, atau bahkan mungkin lebih tua ya, karena kita masih imut-imut gitu ya. Yang kemungkinan juga gitu, mereka masih masih punya cita-cita untuk punya rumah sendiri gitu misalnya. Harga rumah kan parah banget gitu. Maksudnya naiknya setinggi apa? Padahal kita itu kayak kebutuhan pokok gitu di masa depan. Nah, ketika misalnya ada kasus, nih, gue harus investasi. Tapi ini misalnya dia dihadapkan dengan 2 pilihan lah, contoh ekstrimnya. Financial asset, saham gitu ya, atau ya real asset kayak rumah gitu. Saham
ya ambil contoh naik turun. Bentuknya nggak ada. Rumah udah jelas, harganya naik terus. Lo bisa ini nggak bisa kasih pencerahan nggak sih ke mereka? Karena gue mau invest mana nih, real asset, financial asset? Oke. Kalau gue sih milih gini bro, rumah itu bisa didapatkan dari financial asset. Tetapi kalau kita mengandalkan financial asset dari rumah, itu agak sedikit lihat dulu mana duluan nih. Karena begini, manfaat dari instrumen misalnya kayak beli rumah, real asset begitu, itu kan baru kita nikmati kalau memang kita menjual. Buat gue gitu ya. Kalau gue beli rumah, buat gue investasikan oke. Ya kan? Tetapi jual rumah kan juga tidak mudah ya. Artinya kita lihat lokasi, lihat harga, lihat kemampuan orang juga gitu. Apalagi sekarang nilainya juga tinggi. Gitu. Perputaran uang saat ini kan juga tidak banyak orang bisa membeli langsung dalam cash, apalagi ya. Biasanya orang kan melalui KPR. KPR juga sekarang memiliki kriteria tertentu yang sudah diperketat oleh OJK, ya kan, supaya orang benar-benar bisa lancar nih kreditnya berjalan seperti itu. Nah, kalau orang mengandalkan itu untuk membeli financial asset, buat gue itu akan memberikan waktu yang cukup panjang untuk bisa merealisasikan itu. Apalagi kalau dia beli rumah terus dia tinggalin, ya gimana? Ya kan, kalau dia tinggalin terus gitu gimana? Kan nggak bisa dia jual. Ya nggak? Iya kan? Dia mau nggak mau dia tinggalin terus gitu, kecuali dia punya rumah yang lain. Tapi kalau dari financial asset dengan dana yang berkembang dan sebagainya, dia bisa membeli rumah. Buat gue gitu. Jadi kalau tanya sama gue, mana yang lebih duluan? Buat gue dan gue dari beberapa financial planner yang gue diskusikan juga, memang justru dari financial asset kita bisa memberikan dampak-dampak yang lain. Kita bisa membeli instrumen-instrumen yang lain. Tetapi dasarnya adalah financial asset. Kenapa? Financial asset ini memiliki kriteria di mana untuk memulainya, untuk menjalankannya tidak harus memiliki dana yang besar banget. Kalau rumah kita tahu kan sekarang mungkin di Jakarta atau wilayah sekitar Jabodebek udah sekitar berapa? Misalnya 500 juta minimal, mungkin seperti itu. Kalau daerah-daerah mungkin masih ada kayak 200 juta masih ada. Tapi untuk wilayah seperti ini udah prime seperti ini, gua rasa udah angkanya tinggi. Nah, tidak semua orang memiliki dana yang siap cash seperti itu sebesar segitu. Tetapi kalau di financial instrument gitu mulai kayak obligasi, deposito, reksadana, saham, 100.000 rupiah udah bisa bro. Nah, itulah konsep yang kita ingin kedepankan kepada masyarakat untuk memulai investasi ini dengan cara apa? Misalnya di pasar modal, kita kenalkan dengan yuk nabung saham. Kita mengajarkan mereka bagaimana memiliki disiplin berinvestasi dengan cara apa? Belilah saham secara berkala, seperti itu. Karena apa? Lama-lama nambah kan, nambah numpuk, sahamnya juga berkembang. Nah, dari situ mereka dapat return yang bagus, mereka bisa ngumpulin dana buat beli rumah salah satunya. Contohnya seperti itu, mereka bisa buat keuntungan yang lain, buat liburan, buat dana pensiun, buat apa segala macam mereka bisa. Nah, jadi kalau tanya mana duluan, buat gua financial instrument duluan. Financial instrument duluan. Yang paling memungkinkan untuk setiap orang, bahkan sampai lapisan masyarakat terkecil pun bisa mulai itu. Tapi benar nggak sih kabar atau mitos bahwa harga rumah sama mungkin harga emas ya itu naik terus gitu, nggak akan turun? Iya. Properti memang salah satu instrumen yang memiliki historical harga naik terus kan gitu. Tetapi untuk menjualnya tentu perlu waktu gitu. Emas juga memiliki historical yang memiliki kondisi yang naik. 10 tahun terakhir juga harganya memiliki return yang bagus mengalahkan inflasi. Tapi kalau kita lihat juga nih, fluktuatif harga emas juga tinggi. Ya, dalam setiap waktu kalau kita lihat emas sekali naik 5.000, turun 5.000, kemarin naik 9.000, turun 10.000 gitu. Bisa turun juga ya Mas? Bisa turun juga. Ya kan, artinya dalam perdagangan setiap hari itu bisa mengalami penurunan. Siap nggak seorang investor itu untuk menerima situasi itu? Kita di saham aja turun berapa ratus perak udah panik, apalagi turunnya ribuan. Iya. Ya kan gitu. Bukannya nggak boleh, boleh. Itu makanya kita bilang diversifikasi tetap boleh. Tapi kembali, seseorang kalau memilih instrumen investasi, sesuai nggak? Dia harus kenal dulu nih. Kalau dia misalnya memilih saham A, atau dia memilih instrumen emas, dia memilih deposito, dia memilih obligasi, dia harus tahu benar bagaimana tata cara perdagangan yang terjadi, bagaimana aturan main yang terjadi. Supaya ketika terjadi sesuatu hal, dia nggak bingung. Biasanya investasi saham yang dalam satu hari naik turunnya misalnya 100 perak, 200 perak gitu ya. Tiba-tiba misalnya dia beli di emas gitu, naik turunnya satu hari 9.000 perak gitu. Bisa kelinger dia. Oke, ini bisa dibilang pertanyaan yang basic tapi masih banyak yang tanyain. Kapan sih gue harus mulai gitu? Misalnya Sobat Ipot
oke lah, gua udah tahu gua mau invest di mana, di saham apa di obligasi atau di reksadana. Tapi kapan gua harus mulai gitu? Oke. Setiap orang gua rasa memiliki strategi berbeda, Bro. Ada yang merasa situasi seperti ini adalah saatnya untuk masuk. Situasi seperti ini itu Adalah situasi di mana terjadinya penurunan secara global. oke. Pasar kita mengalami tekanan yang dalam sehingga harga-harga sudah begitu murah. Buat mereka ini adalah momen yang tepat buat mereka masuk. Tapi kalau kita bicara secara jangka panjang, kapanpun kita masuk adalah saat yang tepat. Karena prinsipnya ya kembali, kita kalau mau tarik ulur ke belakang, zaman dulu ada yang selama ini menjadi ikon di bicara pasar modal. Seorang itulah Warren Buffett yang ada di Amerika sana gitu ya. Kalau ditanya kapan dia mulai investasi 11 tahun. Tapi kan sekarang gue udah 30 tahun, gue udah 35 tahun, gue udah 40 tahun. Masa gue balik lagi 11 tahun? Terlambat dong. Nggak ada kata terlambat. Kapanpun dia mau mulai investasi, dia bisa lakukan itu. Selama investasi yang dia ambil itu tepat, dan dia memang bisa menerapkan strategi dengan tepat. Jadi kalau buat anak muda, ya kita bilang tepat. Kenapa? Mumpung masih muda, mereka membiasakan diri. Jadi scratching the behavior, membuat mereka terbiasa dengan gaya berinvestasi. Karena ya kembali, kebiasaan itu justru bisa membuat kita menikmati kesejahteraan. Nah, kalau orangnya sudah, mohon maaf nih, sudah senior gitu ya, apakah tepat untuk tetap masuk ke saham? Kembali, masuk instrumen saham itu tetap adalah investasi yang bisa dikategorikan nih sesuai dengan kebutuhan usianya. Buat saham-saham tertentu, misalnya nih, gue udah 40 tahun, masa gue masuk saham sih, kayak gue nggak kuat di jantung gue. Tenang, di pasar modal itu ada saham-saham yang memang untuk usia-usia seperti itu, gitu. Usia-usia yang lebih senior gitu, yang jantungnya ada, mohon maaf nih, gitu. Mungkin jadi, udah lebih dakduk gitu loh. Jadi bisa dengan saham yang relatif nggak fluktuatif. Betul, gitu ya? Tidak berfluktuatif, tapi memang untuk jangka panjang. Karena perbedaannya adalah anak muda yang kategori misalnya 18 tahun sampai 25 tahun, 30 tahun, millennials deh. Mereka lebih siap untuk menerima resiko seperti itu, Bro. Siap menerima porsi fluktuatif yang terjadi di pasar. Tapi berbeda dengan yang 40 tahun ke atas. Kita punya datanya itu. Jadi kriteria investor-investor yang usia sekian tuh sahamnya seperti apa sih? Usia sekian seperti apa sih? Jadi kelihatan polanya gitu. Jadi ini yang terjadi. Jadi nggak ada kata terlambat. Kapanpun momen yang tepat adalah saatnya untuk masuk ke dalam investasi. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Bro. Hah? Terakhir? Pertanyaan terakhir, Bro. Wah, mau lah. Mau ditanya terus. Ya oke, mungkin ini apa namanya, salah satu pertanyaan yang sering ditanya juga sih. Maksudnya ada nggak sih syarat-syarat keuangan gitu? Maksudnya, oke, gue mulai investasi kapan ya? Sekarang saat yang tepat, atau ya daripada lo telat lagi. Tapi kalau dari sisi dana gitu, dari sisi keuangan, ada nggak sih syarat-syaratnya juga? Ya, penting itu adalah seseorang itu sebelum memulai investasi kan dia harus body check dulu. Tadi gue bilang ya. Body check itu adalah dia itu harus memiliki siklus keuangannya dia atau mungkin aktivitas keuangan dia dalam 1 bulan itu memang siap untuk kategori investasi. Karena begini, kan ada istilahnya 3 ya. Jadi ada yang katanya cost for living, ada namanya cost for saving, ada cost for playing gitu. Cost itu adalah nilai-nilai yang harus mereka siapkan dulu. Paling utama adalah cost of living. Cost of living itu adalah kebutuhan sehari-hari yang sudah fixed cost. Jadi sebelum memulai investasi, kita juga nggak ngoyo, lu harus mulai investasi ya. Nggak peduli kondisi lu seperti apa, itu salah. Tetapi sebelum dia memulai, dia harus cek dulu nih. Kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi atau enggak. Ya kan, misalnya kebutuhan anak muda, saya butuh biaya kuliahnya, kalau misalnya dia biaya sendiri gitu ya, kebutuhan kosnya, kebutuhan makan minum, buat rumah tangga, kebutuhan anak segala macam, itu harus penting dulu untuk dipenuhi. Kalau sudah ada itu selesai, fixed cost-nya ada selesai, maka dia akan punya excess fund. Excess fund itulah yang bisa digunakan untuk investasi. Karena prinsip kita adalah jangan sekali-kali menggunakan investasi itu dari dana-dana fixed cost. Artinya pastikan ketika Anda investasi itu menggunakan dana-dana yang sifatnya udah dana nganggur, excess fund, gitu. Karena kebanyakan orang begitu. Jadi jatuhnya adalah spekulasi, menggunakan dana yang seharusnya tidak digunakan buat investasi, tetapi karena dengan ya mungkin spekulan begitu ya, wah gue putar dulu deh, biar dapat dana lebih, bisa gue jadikan ini itu gitu. Nah itu salah. Jadi kita tidak menganjurkan orang investasi menggunakan dana dapur. Kalau mau investasi, pastikan dana itu adalah dana nganggur yang tidak Anda gunakan, tidak diganggu-gugat dari dana-dana fixed cost. Kedua, sebelum mulai investasi, Anda juga lebih baik ya punya dana darurat.
Dana darurat. Itu penting banget bro. Kondisi begini, waduh orang kalau nggak punya dana darurat, mohon maaf nih, suffer. Apa kita nggak tahu sampai kapan kondisi seperti ini? Oh, jadi investasi itu bukan dana darurat ya? Bukan, nggak Nggak, boleh. Kalau misalnya kan kayak saat ini kan pasti banyak orang-orang jual saham, jual investasinya kan buat dana daruratnya itu. Nah itu lain hal. Artinya mereka memang sudah punya porsi investasi dulu, tetapi karena satu dan lain hal mereka jual itu untuk jadi dana darurat, itu lain hal. Tapi mereka jangan menjadikan kalau mereka belum punya investasi, lantas mereka membelinya menggunakan dana darurat, itu nggak boleh. Karena sebenarnya porsi dana darurat ini benar dana liquid yang tidak boleh diganggu-gugat. Karena apa ya? Ini memberikan kita tingkat survival ketika terjadi hal-hal seperti saat ini, pandemik seperti ini. Dan itu dalam kondisi tidak ada pandemik pun sebenarnya kita harus memiliki itu. Tinggal porsinya kita sesuaikan berapa kali. Contoh, kondisi begini, ketika orang berpikir pandemik ini belum tahu nih ujungnya sampai kapan. Ada yang berprinsip, oke, gue siapin ini sampai akhir tahun dana darurat. Dana darurat itu berarti berapa kali gaji tuh sampai akhir tahun gitu. Tapi kalau dalam kondisi normal orang bisa siapkan itu untuk 3 bulan dan sebagainya. Nah kalau sudah ini aman, dana darurat aman, lalu juga fixed cost hari-hari bulanan juga sudah aman, sisa uang inilah yang digunakan buat investasi. Nah inilah pentingnya seperti itu. Jadi sebelum memulai investasi jangan deh kalau memang belum memiliki dua tadi darurat dan juga fixed cost-nya belum aman, jangan koyok mau maksain investasi. Apalagi ngutang. Wah, jangan. Ngutang nggak boleh. Jangan, nggak boleh. Kita nggak pernah tahu itu seperti apa. Makanya investasi itu harus menggunakan dana-dana benar-benar dana segar, dana excess fund. Karena apa? Kalau itu tidak berhasil, bro, tidak sesuai dengan harapan kita nggak pusing banget gitu loh. Memang siapa sih yang nggak sebel kalau investasi yang merosot kan gitu. Tapi setidaknya itu tidak tergerus. Setidaknya dengan kondisi begitu kita tidak membuat jadi suffer karena udahlah ini nggak punya dana darurat, udahlah nggak punya fixed cost saya digunakan buat investasi. Lantas kalau terjadi hal seperti ini mereka akan semakin bingung. Gitu. Jadi syaratnya seperti itu. Oke, jadi investasi sebenarnya buat semua orang ya. Cuma asalkan syaratnya tadi ya. Kondisi keuangannya terpenuhi juga gitu ya. Benar. Fixed cost-nya aman, dana darurat aman, baru kita mikir investasi gitu. Pilihannya macam-macam. Tapi lo suggest di financial asset gitu. Karena tadi financial asset bisa buat real asset juga gitu. Betul. Real asset mungkin harganya relatif lebih naik. Cuma dengan tadi lo bilang tabungannya bunganya juga rendah, inflasi tinggi, ada biaya administrasi dan sebagainya. Kita nggak bisa hidup hanya dari tabungan. Harga rumah segitu ya, udah harus kayak pakai gaji sultan dulu udah segitu ya. Mau berapa tahun kita kan gitu. Makanya kalau kita pakai investasi ya kita bisa menggapai itu hal-hal yang kita inginkan. Dan tadi lo bilang sempet ya itu ya kinerja pasar kita juga salah satu yang terbaik di dunia ya. Kita kinerja pasar kita memberikan dampak return yang besar. Saat ini pun ya dalam kondisi begini kita sekarang di posisi 8 di dunia. Itu kita memberikan dampak return sebesar 80% selama 10 tahun terakhir. Gitu. Ini kondisi begini, dalam kondisi normal sebelum pandemi kita memberikan dampak return di atas 200%. Dulu pas yang krisis subprime mortgage itu sama juga ya? Dalam kondisi itu, justru itu dimulai dari situ. Jadi pasca 2008 baru kita tarik undur. Gitu. Jadi 2009 sampai 2019 selama 10 tahun itulah yang kita hitung bagaimana kinerja pasar kita. Gitu. Karena memang kita kenapa ngambil patokan di 2008 gitu, itu tahun di mana benar-benar dikatakan kuburan masalahnya para investor. Karena pasar modal itu tahun 2008 itu memang mengalami guncangan paling gede. Kita minus sekitar 54%. Gitu. Tapi ya kembali, enaknya di pasar kita itu adalah kita memiliki historical di mana setiap terjadi penurunan global ya, kita tahun depannya mengalami kenaikan. 2008 kita minus 54, tahun depannya naik 87%. Buset, 87? Iya. 2010-nya naik 47%. 2013 itu endingnya krisis Yunani lah ceritanya. Yunani kan dari 2012 udah krisis ya. 2013-nya mereka gagal bayar, akhirnya krisis dunia melanda, tapi Indonesia kena sekitar 1,2%. Atau kayaknya nggak sampai 1% deh. Tahun depannya kita naik 12%. 2015 kena krisis juga, kita minusnya 12%. Tahun depannya kita naiknya lebih 22%. 2018 cikal bakalnya Amerika Tiongkok, tahun depannya kita naik lagi. Jadi tahun-tahun seperti ini nih bukan, apalagi karena faktor global, itu memberikan sentimen orang bahwa pasar Indonesia ketika terjadi kenaikan penurunan secara global, itu momentum mereka untuk masuk. Kenapa? Merasa karena historical yang berjalan, tahun setelah itu memiliki tren yang meningkat.
dan itu memunculkan orang-orang kaya baru. OKB. Itu persepsinya OKB. Oh, pantesan tadi lo bilang, ya ini saat yang tepat justru ya. Iya, gitu. Karena ya kita lihat tekanan ini karena global. Sementara perusahaan-perusahaan kita mengalami kondisi yang baik-baik aja kok. Iya. Masih memberikan dampak yang bagus, artinya kinerja juga masih kelihatan. Orang masih menggunakan barang-barang mereka, kan gitu. Oke, gila, insafo banget nih. Thank you banget nih, bro. Amin. Thank you banget, bro. Waduh. Ini padahal baru episode perdana nih. Bayangin episode selanjutnya pasti akan jauh lebih insightful. Jadi sobat-sobat iPod, stay tune di Spot iPod. Tetap belajar karena investasi butuh belajar ya nggak? Betul banget. So, happy learning. Happy investing. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.